Halo? Jangan ketawa, denger. Lu jangan ketawa. Lalu masuk. Balik lagi ke Geeky Talk episode kedua. Kali ini kita bakalan kedatangan tamu. Bukan kedatangan tamu sih. Gue datang ke coffee shop-nya dia. Beliau seorang coffee roaster. Ya nggak? Yeah. Bachelor of Science di Food Technology, Food Tech, UPH. Master of Science di bidang Innovation Management di Belanda. All World Talent di ilmu perbacotan duniawi. Ya hampir semuanya yang gue ngomong tadi itu benar. Dia coffee roaster. Hari ini kita bakal lebih banyak ngobrol goes karena dia juga hobi goes. Udah pro deh gitu katanya. Oke. Ini orangnya udah ada. Ya nggak bos? Iya. Oke. Lu kan baru mulai juga cycling lah. Baru mulai. Ya. Dari background sampai akhirnya lu mulai hobi sepedaan. Background gue itu awalnya gue kerja as a roaster sama inilah director di Papa Mama Bistro and Coffee untuk ngurusin keseluruhannya. Lalu awalnya tuh gue main basket sebenarnya sama Jason. Jago ya? Cuman tuh kalah jago. Enggak. Cuman tuh Januari tahun lalu gue cedera, bekas operasi gue bunyi lagi, jadi gue takut. Terus gue merit, tiba-tiba menggemuk. Abis itu then ketemulah olahraga sepedaan dan lumayan fun. Terus berat gue turun. Benefitnya gue lumayan suka gitu. Jadi makan bisa lebih santai. Nah ini kan judulnya Level Up Goes nih, Jadi buat yang baru mulai sepedaan atau yang baru mau mulai biar bisa level up lah gitu. Apa sih yang paling penting menurut lo, tips dan trik? Paling penting sih mau improve ya, mesti rajin ya. Seminggu mesti kayak at least 3-4 kali gitu. Terus sih resting. Sebenarnya kalau kata-kata orang-orang yang gue panutin nih, yang gue dengerin gitu, sebenarnya malah kalau bisa tiap hari tuh push hari Senin, Selasanya tetap goes, cuman jangan di push, paling cuma 30 menit, terus santai gitu. Sama saya rajin sama perhatiin heart rate lah, kadang lu improve, lu nggak liat heart rate, lu bisa collapse juga. Terus nih, equipment sepeda kan ada banyak nih, yang paling utama kan ya sepeda, baju, helm, gitu-gitu. Nah kita bakal bahas hari ini lebih banyak fokus dengan Pak Andrew. Itu pentingnya supporting device tuh kayak cyclocomputernya, HRM-nya, speed cadence sensornya. Terus kayak data-data apa aja sih yang lu bisa dapat dari ketiga device itu yang bisa bantu performance lu? Kita paling bahas satu-satu. Paling penting sih heart rate sama cadence sih sebenarnya. Heart rate dulu. Heart rate sebenarnya kan kita kan yang penting kan kita olahraga tuh yang penting jangan sampai lewat gitu, mati kan udah banyak udah banyak kasus-kasusnya orang sepedaan terus lewat gitu karena maksa gitu. Kita harus tahu kita punya maksimum heart rate tuh sebenarnya 220 dikurang umur kita. Misalnya gua sekarang 30 nih, Jason juga 30. Gua 25. Duh, jadi kita punya maksimum heart rate tuh sebenarnya sekarang 190. Tapi kalau mau push ke 200 bisa, cuman nggak bisa yang orang awal-awal goes tuh langsung ke 200. Kalau misalnya kayak yang udah rutin, lebih-lebih dikit masih oke lah gitu. Lu tembak ke 200 masih oke. Cuman yang baru goes lu tembak ke 200 umur gua biasanya sih langsung lemas. Itu gitu. Karena lu tua. Kalau gua lu masih gua kuat kan, strong, chill. Iya. Terus gua goes kenceng apapun, heart rate gua 60. Itu goes belum. Dan heart rate itu hubungannya sama cadence. Jadi kalau cadence lu makin tinggi, lu main cadence yang spinning yang di atas 90 cepet gitu, heart rate lu biasa akan naik gitu. Cadence itu putaran RPM ya? Rotation per minute ya. Jadi semakin tinggi RPM lu, heart rate itu semakin tinggi. Cuman kan itu yang harus sebenarnya the best way to ride a bicycle sebenarnya itu cadence gitu. Jadi lu maintain power lu lebih hemat, efisien, nggak lu buang-buang power terus gitu. Kadang kan ada lihat orang yang goes tuh cadence-nya pelan, pakai gigi paling kecil. Itu ntar kalau misalnya dia habis power, ya udah dia bisa sampai berhenti. Cuma kalau lu goes pakai cadence, lu bisa maintain power lu tuh lebih jauh gitu. Tapi ya awal-awal pasti heart rate lu keuji tuh di situ. Lu pasti lumayan ke challenge lah, lu lumayan ngap gitu kalau putaran lu lumayan tinggi gitu. Tapi usahakan biasa sih cadence tuh di 90 sampai cepet. Cadence itu
Apa? Cewek yang main basket kan? Candace Parker kan? Tadi temen gue ada yang nanya, gigi berapa gitu biar cadence-nya optimal yang kayak tadi lu bilang. Termasuk tadi yang ini ya, naikin average speed itu gimana sih tips lu? Average speed ya? Iya. Jangan lihat speed dulu sih kalau gue bilang kalau lagi latihan. Lu lihat cadence dulu. Cadence dulu. Biasain 90 sampai cepet, 90 sampai cepet. Nanti kalau mau nge-push boleh ke 85. Kalau memang mau nge-push banget ngebut tuh 78 akhir sampai 85. Cuman tuh lu awal-awal lihat itu dulu. Nanti pelan sebenarnya speed tuh ngikut nanti. Lo kalau mau emang latihan speed ya berarti harus latihan power, berarti harus cadence-nya agak lebih rendah. Lo latihan power tuh biasa nanti ikut grup-grup yang lebih kencang. Oke. Terus teman-teman yang lebih kencang akan ngebawa lo lebih kencang lagi dan lo akan belajar di situ. Kencang apa? Kencang. Kencang apa? Bagusnya main di gigi berapa itu apa itu tergantung? Tergantung kaki lo. Tergantung cadence. Gue nggak bisa ngomong. Gue enaknya misalnya di sprocket kayak ke 11 gitu atau sprocket yang 2 paling kecil. Cadence-nya bisa 85 gitu. Tapi kan nggak semua orang punya itu yang sama kan. Dan tergantung chainring lu juga. Jadi biasain kan Garmin tuh biasa ada settingan data fields-nya tuh. Data fields-nya tuh lo kalau bisa tuh heart rate sama cadence dulu. Jadi itu dulu yang lu lihat, baru bawahnya ada speed. Jadi lu tuh yang penting lu jaga tuh jantung dulu. Well, Hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. ya intinya sebenarnya yang penting kan olahraga kan aman ya, jangan sampai ya celaka lah. Kita lanjut nih ke cyclocomputer bot. Cyclocomputer tuh gunanya apa? Udah gitu aja sih. Cyclocomputer ya itu untuk ngecek performance lu latihan gitu. Jadi lu latihan tuh nggak sia-sia. Kadang kalau latihan lu nggak, dulu gua awalnya juga nggak pakai. I used to think that it's not important kan, kayak nggak penting lah, cuma komputer doang gitu. Sepeda udah mahal, lu kasih cyclo lagi, aduh udahlah nggak usah gitu. Cuma lama-lama lu kayak gitu nggak bisa improve, lu nggak bisa lihat hari ini lu gimana. Terus there are some days yang lu bakal slow lah, performance lu turun. Nanti lu bakal lihat kenapa sih gitu. Garmin tuh hashtagnya beat yesterday. Beat yesterday. Jadi lu harus latihan lebih keras lagi. Cuman ya again pasti nanti ada beberapa hari lu performance turun. Biasa tuh karena overtraining, ntar kelihatan. 5.30, 8.30, 10.30, 30. Perbedaannya tuh sebenarnya 5.30 itu dia belum touchscreen. 8.30, 10.30 udah touchscreen. Udah touchscreen, benar. Kalau lu sendiri, lu lebih sukanya, lebih nyamannya itu touchscreen apa non touchscreen? Karena ada yang ini nih, kalau touchscreen kalau hujan susah. Itu dia. Gitu ya. Kalau gue sih lebih pikirnya maksudnya kenapa gue pilih 5.30 karena lu sepedaan keringetan anyway tangan lu gitu. Jadi lu megang touchscreen juga susah. Kalau gue ya. Kalau as in view yang good looking kayak layar lebih gede, lu lihat tuh enak. Cuman bobot sepeda lu nambah juga sih, Jay. Terus satu lagi perbedaannya itu 5.30, 8.30. 5.30 itu lu mesti set rute lu tuh sebelum lu berangkat. Benar. 8.30 lu bisa misalnya tengah jalan, aku mau ke tempat lain. Lu bisa setting. Penting nggak? Kalau untuk GPS sih sebenarnya kalau orang yang adventurous boleh sih. Cuman banyak kan kalau kita group ride itu biasa udah ada. Rute udah kita ngomongin di grup H-1 biasa sih udah nggak ganti-ganti lagi. Oke. Gitu. Nah, lo pernah dengar Wahoo? Magen temen lo ada yang pakai nggak? Temen gue ada yang pakai Wahoo. Kenapa lo pilih Garmin instead of Wahoo? Magen? Soalnya Garmin semacam top of the line-nya lah. Top of the line-nya lah. Maksudnya aplikasinya banyak. Kan jam kan Garmin duluan nih gitu. Terus lu koneksinya lebih gampang kemana-mana kalau Garmin. Lebih umum. Kan cyclocomputer udah ada data segala macam. Lu pakai HRM segala macam. Perlu lagi nggak buat pakai smartwatch? Smartwatch itu yang gue maksud ya kayak sebenarnya sih sportwatch kayak Forerunner-nya lah, Fenix-nya. Itu penting nggak buat lu tambahin lagi? Kalau lu tipe orang yang suka olahraga selain sepeda, biasanya kalau lu udah suka sepeda, biasanya akan nyangkut ke running sama berenang. Lu join triathlon biasanya. Gue emang juga lagi pengen sih ikut itu. Makanya kalau emang lu mau running, lu mau berenang, ada bagusnya sih lu punya itu. Karena kan Garmin lu nih, cyclocom lu nggak bisa bawa ke dalam air, tapi jam bisa untuk ngecek heart rate lu segala macam. Dan I mean, it's good looking juga sih lu lagi riding. Kan nggak selamanya lu ngelihat jam pakai HP. Kalau lu lagi ngopi kan lu bisa lihat di sini juga, and it's nice gitu loh. Terus bacaan juga tetap kalau heart rate akurat yang di sini, yang strap. Nah kalau yang di tangan? Tangan juga oke sih, ada yang sampai pakai. Cuman gue belum sampai
belum cara cobain sendiri, jadi nggak bisa ngomong banyak. Cuman menurut gua ya jantung kan di sini ya, logik aja. Masuk akal sih lu. Masuk akal ya, pinter ya. Ini lumayan smart nih, lumayan. Analisisnya lumayan scientific. Memang. Pengalaman lo, yang paling challenging nih selama lu bersepeda, paling susah tuh kayak ngelewatin apa sih biar bisa kayak level up gitu? Supaya Nanjak. lu bisa nanjak. Berarti kalau nge-ride lagi rutenya nanjak. Iya, lu kayak ke KM0, kalau nggak ke Gadok RA, atau misalnya lu ke Bandung naik Lembang gitu. Nah itu sebenarnya it's pretty painful sih, cuman ya itu yang bikin power lu naik. Jadi ketika lu udah sering nanjak, flat harusnya sih lebih gampang. Challenge tiap orang beda-beda. Ada orang yang badannya kecil, nanjak bagus, dia di peloton yang cepet, yang gede, dia goyang, susah. Dia kalau narikin di depan geter. Oke. Ada yang kayak gua badannya gede, nanjak agak lumayan berat karena kan bobot kan gravitasi. Nah, itu perlu dilatih. Sebenarnya harus bisa semua sih. Oke. Terus kan lu roster nih, kopi. Kemarin gua nanya-nanya ke Garmin produk spesialis lah Wih. buat lari. Jadi misalnya buat pelari-pelari biasa tuh 2 jam sebelum tuh ngopi. Iya. Cuma harus ada 2 jam sebelum, harus ada jeda. Iya, harus ada jeda. Kalau dari lu gimana? Ada masukan nggak buat ngopi buat pesepeda? Sebenarnya bukan karena gue jualan kopi juga ya, cuman kalau lihat jurnal-jurnalnya juga, emang kafein tuh beneficial buat beberapa sports ya. Nggak usah ngomong sepeda atau lari, tapi kayak nge-gym aja tuh, lo ngopi dulu, tenaga lo lebih gede gitu, dan dia ada function untuk fat burningnya. Jadi nanti ketika lo training, fat burning lo lebih bagus gitu. Ada ya? Ya. Tapi again ya harus 1-2 jam lah. Sebenarnya kalau 2 jam agak terlalu jauh sih. Efeknya udah Bagusnya? maybe like sebenarnya 30 menit sampai 1 jam sih. Karena kafein tuh lumayan cepet. Kafein tuh lumayan cepet ke dalam darah. Sekarang lebih ke penutup nih buat Ko Andrew, kita main-main. Top 3. Sama top 3. Top 3 artis bokep favorit. Goblok. Goblok. Jangan. Top Top 3 destinasi impian riding lu. Apa Ya, lu buat riding riding top ya? 3. Gua pengen yang deket-deket dulu deh. Satu, gue pengen Jakarta Bandung nanti Agustus. Berapa kilo tuh? 160. Elevationnya lumayan. Lewat tol. Labuan Bajo, Flores ya. Gue kemarin lihat video YouTube-nya. Terus si Mas Doni Adika tuh, seru kan YouTube-nya. Nah itu ketika di Flores tuh cakep. Sama ya kalau pulang kampung ke Medan lah, muter Danau Toba cakep. Ya satu lagi sih sebenarnya selain di Indonesia, kalau kau jalan-jalan keluar pengen goes. Sebenarnya gue nyesel waktu di Belanda kan gak goes sama sekali kayak. Padahal tuh rutenya enak gitu kalau di luar negeri kan sebenarnya. Ya masih bisa dong. Ya one day kalau balik, hopefully. Lu masih ada ngincer gear nggak? Gear apa? Gear idaman lah gitu. Top 3 juga deh yang lu mau ganti, lu mau upgrade. Ya itu group set. Group set gue sekarang masih mechanical kan. Gue kemarin baru ganti frame, baru naik ke karbon, baru cobain. Oh karbon tuh gini sekarang. Tapi gue masih mau cobain tuh group set yang di i2 yang electrical. Jadi lo ganti giginya otomatis, bukan otomatis, cuman you don't have to push that far gitu loh, pakai power buat ganti gigi gitu. Sebenarnya lebih ke akurasi ganti giginya sih kalau group set. Ama itu sih handlebar itu doang. Itu doang. Gue pengen handlebar yang integrated, that's it, biar lebih firm rigid ya. Lu boleh beli nggak tapi? Hah? Sama nyonya? Boleh. Bini gue nggak ngelarang-larang gitu. Bukan bini kaleng-kaleng. Oh iya. Oke. Menurut lo, pendapat lo nih, infrastruktur di Indonesia, jalanannya itu cukup mendukung nggak? Sebenarnya sepeda? Masih kurang sih sebenarnya kalau di Jakarta ya. Soalnya jalannya kadang banyak yang bolong kan kalau di sebelah kiri. Makanya kita kadang cyclist terpaksa di tengah, terus dibacotin orang kadang. Kemarin dibikin jalur sepeda juga sebenarnya. Nah, itu nggak guna banget kan sebenarnya. Dan udah kemarin ada sosialisasi, akhirnya kan dibikinin rute untuk sepedaan kemarin. Udah mau di jalan Kokas. Jembatan Kokas tuh Sabtu Minggu udah boleh untuk cyclist sampai jam 9 pagi.
Tapi kayaknya kalau di daerah-daerah luar ya sebenarnya kayak lu nanjak Gadok RA gitu, jalannya tuh bagus banget. Makanya pemilihan sepeda juga sebenarnya kalau gue nih pribadi di Indo gitu, lu pakai sepeda yang terlalu aero juga nggak guna karena kita konturnya tuh naik turun sebenarnya, banyak penggudungan, banyak apa. Sepeda aero naik agak berat. Oke. Itu udah cover semua sih, udah cover semua. Thank you waktunya Pak Andra. Spesialis sepeda, kopi, filantropis, Bachelor of Science with Technology, Master in Management. Oke, jangan lupa subscribe, comment, like, apa lagi sih kan? Share. Thank you udah nonton. Komen aja ada yang kurang atau nggak ada mau kasih masukan apa? Sama beli Garmin nih, Wis. Pak Jason. Gila. Ya itu di bawah juga nanti kita kasih voucher code buat kalian yang nonton. Bisa belanja di Tokopedia, Shopee. Sampai ketemu di episode selanjutnya.